Saya itu malu kalau ketemu Allah dalam keadaan nggak punya istri. Makanya pagi istrinya meninggal, malam beliau nikah lagi. Itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. As'aluka bikulli ismin huwa lak samaitaha bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghairi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhahaba hamina amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati serta saya muliakan Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Lamongan Abah Muthalib Iskandar, dan juga yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan Bapak Budi Utomo, dan juga segenap pengurus daripada Universitas Muhammadiyah Lamongan, dan juga Bapak Ibu dosen, staf, dan juga mungkin sebagian teman-teman mahasiswa yang ikut hadir pada kajian menjelang berbuka pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Tidak terasa hari ini sudah masuk puasa ke 17 ya. 17. Artinya memang benar-benar tidak terasa. Itu perjalanan puasanya cepat sekali. Nanti malam kita sudah melaksanakan puasa yang ke tarawih yang ke-18. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang sudah kita laksanakan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terima kasih. Setelah tahun kemarin saya pamitan ya Pak ya. Saya pamitan udah pindah, nggak tinggal lagi di Lamongan, lanjut kuliah di Yogyakarta. Ternyata qadarullah Ramadan tahun ini balik lagi. Padahal rencananya itu nggak ada niat mau balik. Kebetulan kemarin ketika masuk ke Pasca itu sama kaprodinya itu langsung diminta untuk mengajukan judul tesis. Jadi saya mengajukan 3 judul, 2-nya penelitian di Yogyakarta, 1-nya itu penelitiannya mau ngambil kajian tafsir, 1-nya penelitian di Lamongan. 2-nya ditolak, yang diterima yang di Lamongan. Qadarullah memang ternyata Allah punya cara sendiri untuk membuat saya pulang ke Lamongan. Makanya 1 bulan ini fokusnya itu kepingin menyelesaikan proposal tesis. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, semoga diberikan kelancaran insyaallah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gak lama-lama biar cepat kita dapat inti kajian kita mulai dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat ini kita bisa dapat beberapa nilai dasar. Yang ini mungkin sebagian kita lupa nilai dasar yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama itu disebut dengan nilai tauhid. Yang kedua disebut dengan nilai at-taisir. Yang ketiga disebut dengan nilai maslahah. Yang keempat disebut dengan nilai wasatiyah. Nanti Bapak Ibu sesuai tema kita itu nanti akan fokus di sini, di nilai wasatiyah di bulan puasa. Oke, kita mulai dari sini. Yang pertama nilai tauhid. Ketika Allah memerintahkan kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa, itu cuman 1 jawaban kita, yaitu sami'na wa ata'na. Maka basis kekuatan orang beragama itu adalah ketika Allah perintahkan sesuatu, dia nggak bisa bantah, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, nggak bisa bantah lagi.
karena ini memang mutlak perintahnya dari Allah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nilai tauhid ini mengajarkan kepada kita ternyata puasa Ramadan itu sudah ada pada umat terdahulu. Contohnya di sini. Di dalam Yeremia pasal 36 ayat 9. Ini di dalam Injil, di dalam kitab Perjanjian Lama. Di sana difirmankan, adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan mereka. Sekarang Bapak Ibu teman-teman, Hijriyah, tahun Hijriyah, bulan ke-9-nya itu bulan apa? Bulan ke-9 di tahun Hijriyah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Persis sama. Umat terdahulu itu puasanya di bulan ke-9, dan bulan ke-9 dalam hitungan kita itu sama, yaitu bulan Ramadan. Itu yang puasa wajib. Kita ambil puasa sunnah mereka. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kalau kita puasa 2 kali seminggu itu puasa apa? Senin Kamis. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, umat terdahulu, terutama saudara kita yang Nasrani, harusnya mereka bulan ini juga puasa. Kalau seandainya mereka mau berpegang kepada perjanjian mereka di dalam Alkitab. Nah, ini nilai tauhid. Kemudian yang kedua, nilai at-taisir. Setelah Allah wajibkan puasa, ternyata di dalam puasa itu Allah masih menitipkan yang namanya at-taisir, kemudahan. Maka Allah sampaikan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau ada di antara kita yang sakit, yang dia itu musafir, silahkan, boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Ini namanya at-taisir. Contoh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tahun 2017 awal saya dapat tugas di Lamongan, itu tugasnya mau balik hijrah, belum tinggal 25 hari selama Ramadan saya di sini. Jadi ketika saya ditugaskan di sini, saya izin ke takmir masjid. Saya bilang, Pak, izin apa Ustadz? Saya bilang, saya kepingin mudik, kepingin pulang ke Aceh. Sudah 4 tahun saya kuliah di Jogja, saya nggak pernah pulang, saya bilang. Jadi saya kepingin pulang ke Aceh. Kemudian takmir bilang, ya udah nggak apa-apa kalau mau pulang. Beliau nanya, mau pulang kapan? Saya bilang, tugas itu 25 hari, tapi kalau diizinkan saya pulang di 20 Ramadan. Akhirnya takmir bilang, ya sudah nggak apa-apa Ustadz, kalau memang mau pulang di 20 Ramadan, pulang saja nggak apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 20 Ramadan saya pulang dari Lamongan ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta terbang ke Bandara Kuala Namu di Medan itu 23 Ramadan. Artinya masih di bulan Ramadan. Dan ini tadi Allah mengatakan, aw ala safarin. Kalau kamu posisinya sebagai seorang musafir, nggak apa-apa membatalkan puasa. Jadi kemarin itu saya agak galau. Pas mau pulang itu mikir, ini saya batalin puasa nggak ya? Kenapa? Karena pembahasan musafir dalam pemahaman fikih kontemporer itu beda. Pertama, kalau musafir jaraknya jauh tempatnya, kemudian perjalanan yang ditempuh pun jauh, dan untuk menempuh perjalanannya itu sangat memberatkan dirinya. Contoh, saya mudik ke Aceh, jauh, perjalanannya jauh, dan ketika pulang saya pulang naik sepeda motor ke Aceh, itu kan benar-benar berat. Maka di sini semua ulama sepakat boleh bagi saya untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pulang ke Aceh, jaraknya jauh, tapi di perjalanannya mudah. Saya naik bis, duduk di dalam bis, ya udah tinggal duduk saja, diantar sampai ke Aceh. Perjalanannya 7 hari 7 malam naik bis itu kalau ke Aceh. Mungkin Bapak Ibu mau nyoba pergi ke sana, nggak apa-apa, pergi aja. Itu rihlah keluarga besar Universitas Muhammadiyah Lamongan, sewa bis main ke Aceh, 7 hari 7 malam itu duduk di bis. Insya Allah pas turun itu lupa cara jalan itu, lumpuh beneran, sakit itu. Nah, posisi seperti ini pun masih diberikan keringanan. Saya boleh milih, kalau seandainya saya ingin untuk berbuka puasa, boleh. Kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, saya pulang ke Aceh, tempatnya jauh,
tapi perjalanannya singkat. Saya naik pesawat dari Yogyakarta ke Bandara Kuala Namu Medan, itu durasinya 2,5 jam. Artinya kalau saya mau melanjutkan puasa bisa, nggak capek. Dimana nanti di ayat itu Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum, kalau kamu mau puasa malah lebih bagus. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini ulama dua pendapat lagi. Satu, kalau perjalanan kita jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu singkat, maka lebih bagus puasa saja. Yang kedua, ulama mengatakan jauh dekat perjalananmu kalau musafir, batalkan puasa. Karena dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah berikan rukhsah maka kita disuruh ambil. Akhirnya saya ngambil yang kedua. Ketika 23 Ramadan pulang dari Jogja ke Aceh, saya nggak puasa. Padahal bangun sahur. Tapi setelah subuh, sebelum ke bandara, saya sarapan dulu. Nyampe ke bandara, lapar lagi. Saya ke kantin, sarapan lagi. Kemudian naik pesawat, nyampe Kuala Namu Medan, lapar lagi. Makan siang saya di sana. Nyampe ke rumah, ditanya sama Umi, abang puasa nggak? Enggak, saya bilang. Akhirnya mau nggak mau saya ganti. Nah, inilah yang disebut dengan konsep at-taisir. Allah memang wajibkan puasa, tapi ingat di dalam puasa itu Allah masih berikan kemudahan. Nah, ini nggak usah kita bahas panjang, nanti terlalu lama. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu pun Allah berikan kemudahan. Perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, kalau dia nggak mampu berpuasa, silahkan. Kalau seandainya tidak ingin berpuasa. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, konsep yang ketiga, maslahah. Puasa itu mengajarkan kebaikan. Contohnya kisahnya Abdullah bin Amr. Nah, nggak usah dibaca di sini, lama sekali. Ada hadis yang lebih panjang. Singkatnya itu gini, Abdullah bin Amr itu ngomong, aku bersumpah akan puasa sepanjang hidupku. Gak ada hari aku tidak berpuasa. Dia bersumpah benar-benar akan puasa. Sumpahnya ini sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika ketemu dengan Nabi, Nabi nanya, benar nggak kamu kemarin ngomong bersumpah akan berpuasa sepanjang hidupmu? Abdullah bin Amr menjawab, iya wahai Rasulullah, saya akan puasa sepanjang hidup saya. Maka pada saat itu Nabi berkata, kamu nggak akan sanggup. Lebih bagus kamu puasa 3 hari di dalam setiap bulannya, yaitu puasa Ayyamul Bid. Nabi ngasih jalan keluar seperti itu. Tapi Abdullah bin Amr masih ngeyel. Dia bilang, wahai Rasulullah, lebih dari itu pun saya masih kuat. Lalu Nabi bilang, ya sudah, puasa 1 hari, 1 hari enggak. Puasa 1 hari, 1 hari enggak. Inilah puasa Nabi kita, yaitu Nabi Daud. Puasa 1 hari, puasa enggak 1 hari, puasa 1 hari, enggak 1 hari. Dijawab lagi sama Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, lebih dari itu pun saya masih sanggup. Akhirnya Nabi mengatakan, tidak, udah cukup, nggak usah bantah lagi. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Artinya puasa itu bagus, tetapi ketika puasa itu sangat membebani diri kita, Allah dan Rasulnya itu nggak suka. Makanya Nabi mengatakan, jangan puasa seumur hidupmu, jangan. Itu nanti kamu merasa berat. Puasa saja 3 kali dalam sebulan, atau puasanya selang-seling saja, itu jauh lebih bagus. Ketika Abdullah bin Amr minta lebih dari itu, Nabi mengatakan, udah, tidak ada pembicaraan lagi, udah selesai, udah cukup, jangan dibantah lagi, selesai. Kemudian yang keempat, nah ini pembahasan kita di sini. Puasa itu mengajarkan nilai wasatiyah. Wasatiyah itu artinya kontemporer. Nah, ini hadisnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggak usah kita bacakan lagi, saya ceritakan aja langsung. Ada 3 sahabat Nabi. Itu mereka sidak, datang ke semua rumah istri Nabi. Cuman mau nanya satu hal, gimana sih ibadahnya Nabi itu? Mereka cuma mau nanya itu doang. Kemudian istri-istri Nabi ngasih tahu amalan Nabi ini dan ini. Sampai terakhir di rumahnya Aisyah. Nanya ke Aisyah, bagaimana amalan Nabi? Ini amalan Nabi. Setelah mereka nanya, mereka di depan rumah Nabi ngobrol 3 orang sahabat ini. Kemudian mereka bilang, ternyata amalan kita dibandingkan amalan Nabi masih jauh, gak ada apa-apanya. Ini gimana caranya kita supaya bisa ngejar? Akhirnya salah seorang di antara mereka ngomong,
aku bersumpah demi Allah, untuk bisa mengejar amal ibadah Nabi, mulai besok aku akan berpuasa seumur hidupku. Tidak ada hari aku tidak berpuasa. Sahabat yang kedua ngomong, kalau kamu puasa seumur hidup, aku juga sama. Bersumpah demi Allah, aku akan sholat malam setiap malamnya dan gak tidur sedetik pun. Gak tidur sedetik pun. Sahabat yang ketiga, kalau kamu puasa, kamu sholat malam, saya bersumpah demi Allah, saya akan fokus beribadah di dalam masjid dan saya tidak akan menikah. Ini kenapa pada ketawa ini Ustaz? Sahabat yang ketiga ngomongnya gitu, saya bersumpah demi Allah, saya kepingin fokus ibadah di masjid dan saya nggak nikah. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak Pak melaksanakan ini, nggak nikah Pak? Nggak bisa ya Pak ya? Imam Nawawi ya Pak ya, ini keluar konteks sedikit. Imam Nawawi itu kan nggak nikah. Imam Nawawi itu bener nggak nikah. Ketika Imam Nawawi pernah ditanya sama muridnya itu datang, muridnya itu nanya, wahai syekh, wahai guru, kenapa jenengan itu nggak nikah? Apa jawaban Imam Nawawi? Saya tuh bukan nggak mau nikah, tapi bener-bener lupa, bener-bener nggak ingat. Bapak-bapak dulu lupa nggak Pak nikah? Ibu-ibu dulu lupa nggak Bu nikah? Nggak ya? Imam Nawawi itu ketika ditanya, Syekh kenapa antum itu nggak nikah? Beliau bilang, saya itu beneran lupa. Lupanya kenapa? Sibuk nulis kitab, sibuk nulis hadis, sibuk belajar. Akhirnya sampai beliau wafat, beliau nggak nikah. Benar-benar lupa. Itu Imam Nawawi. Sedangkan ada satu imam yang bertolak belakang dengan Imam Nawawi, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini bagus, motivasi untuk bapak-bapak. Imam Ahmad bin Hambal, pagi hari istrinya meninggal, malamnya beliau nikah lagi. Itu heboh semuanya. Sekeliling tempat tinggal beliau heboh. Murid-muridnya datang semuanya. Mereka pada bilang, wahai guru, wahai syekh, malam ini tuh harusnya kita takziah. Kenapa kok malah ada pesta pernikahan? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Jawabannya luar biasa. Saya itu malu. Tadi pagi istri saya meninggal, saya itu malu. Kalau seandainya Allah takdirkan nanti malam saya ikut meninggal, saya malu kalau menghadap Allah dalam keadaan jomblo. Itu luar biasa ya Pak. Ayo dipraktekkan Pak. Ibu-ibu bisa terima nggak Pak? Ini bapak-bapak doanya kenceng gitu, ya Allah. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad itu bertolak belakang sama Imam Nawawi. Saya itu malu kalau ketemu Allah dalam keadaan nggak punya istri. Makanya pagi istrinya meninggal, malam beliau nikah lagi. Itu luar biasa sekali. Nah, tiga sahabat ini bersumpah semuanya. Saya bersumpah puasa seumur hidup, saya bersumpah sholat malam dan gak tidur sedetik pun. Bapak Ibu, masjid kita ada sholat tarawih ya? Ada, alhamdulillah. Ada sholat tarawih. Kira-kira durasi sholat kita berapa lama? Sholat tarawih itu? Setengah jam itu terlalu cepat. Sholat tarawih itu bapak-bapak milih imam yang cepat atau imam yang lama? Yang cepat ya. Kalau bahasanya Kiai Anwar Zahid itu yang kulhu aja ya, yang bacanya kulhu aja. Adik kelas saya di Yogyakarta di Pondok Pesantren Al-Manar Kulon Progo, namanya Muhammad Nur Fikrudin. Setiap malam Pak, masjid pondok ini punya kebiasaan apa? Ba'da tarawih, lampu masjid dimatikan sebagian, masjidnya itu dibiarkan remang-remang. Ba'da tarawih apa yang dilakukan? Langsung adik kelas saya berdiri jadi imam. Sholatnya dimulai ba'da tarawih, dikhatamkan 30 juz setiap malamnya. Mau dicoba di masjid kita? Begitu salam jamaahnya hilang semuanya. Itu 30 juz beneran. Kemarin saya lihat story WA-nya. Itu Pak, dia ngimami di depan, bapak-bapak jamaah di belakang berapa orang? Cuman satu di belakang pas itu. Sisanya ibu-ibu ada sekitar 9 orang. Dan mereka sampai tadi malam itu tetap istiqomah. Sholatnya 30 juz setiap malam. Jadi selesainya itu pas sahur, nggak tidur. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu mau sholat malam nggak tidur sedetik pun, terserah. Nah, kemudian sahabat yang ketiga tadi bilang, saya mau fokus ibadah, saya nggak mau nikah.
Kemudian Nabi dengar, Nabi nanya, benar nggak tadi kamu ngomong gini, kamu ngomong gini, kamu ngomong gini? Benar, kata tiga sahabat ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Aku orang yang paling takut sama Allah, tapi aku berpuasa dan ada hari di mana aku tidak berpuasa. Sahabat yang kedua, Nabi mengatakan, aku itu orang yang paling takut sama Allah. Setiap malam aku sholat malam, tapi ada waktu di mana aku tidur. Sama sahabat yang ketiga, Nabi ngomong, aku itu adalah orang yang paling taat kepada Allah dan aku pun menikah. Makanya di terakhir Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dalam hal ini enggak mau menikah, maka dia bukan dari golonganku. Makanya mas-mas di sini yang belum nikah, segeralah menikah sebelum ajal menjemput ini. Segeralah menikah. Mbak-mbak yang di belakang, berdoalah kencang sama Allah semoga cepat dilamar ya. Jangan lama-lama menjomblo. Lama itu nggak enak menjomblo, kasihan. Masa iya sahurnya itu dibangunin sama mikrofon masjid? Usahakan tahun depan jangan lagi dibangunin sama mikrofon masjid. Takutnya kalau tahun depan masih jomblo, dibanguninnya itu pakai mercon ya. Makanya yang belum nikah segera menikah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa pelajaran dari hadis ini? Nabi itu mengajarkan nilai moderat. Nabi di dalam hadis ini ingin menyampaikan seperti ini, kalian boleh beribadah, tapi jangan cuman fokus sama ibadah saja. Sederhananya dalam paham kita pada saat ini di bulan Ramadan, Nabi itu mengatakan kalian boleh puasa, tapi jangan sibuk cuman puasa saja, kalian gak mau kerja. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Maka di dalam Muhammadiyah, pengertian wasatiyah itu ini. Ini Islam wasatiyah versi Muhammadiyah di kita, di lingkungan kita. Nah, kita ambil satu, karena kalau mau dijelasin semua panjang. Makna Islam wasatiyah itu adalah cek. Nah, ini ada 10 karakteristik, kita ambil satu. Makna Islam yang moderat itu adalah Islam yang tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Antara urusan dunia dengan urusan akhirat itu harus seimbang. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ayo jangan terlalu fokus mengikat diri kita dengan ibadah, bukan berarti nggak baik, tapi takutnya ketika terlalu fokus sama ibadah, urusan mencari nafkah, bekerja, tanggung jawab itu lupa semuanya. Maka di sini kita mulai dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Cari masalah bekal untuk akhirat, cari. Tapi Allah menggaris bawahi wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia itu jangan dilupain. Makanya kalau ada orang yang cuman fokus beribadah sama Allah, Allah dan Rasulnya itu nggak suka, tapi harus diseimbangkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang harus kita tahu, kerja itu ibadah. Nabi SAW menyampaikan, barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi juga menyampaikan, tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 24 jam di bulan Ramadan ini coba diatur. Sederhana aja ya, saya ambil contoh, waktunya tinggal 10 menit ini. 24 jam versi Nabi selama bulan Ramadan, kita ambil cepatnya saja. Nabi ba'da subuh itu beliau duduk zikir, tadarus Al-Quran, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Begitu masuk waktu syuruk, beliau akan sholat 2 rakaat, kemudian beliau pulang. Ketika beliau pulang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi beribadah? Tidak. Tapi Nabi sibuk membantu istrinya. Jadi Aisyah itu ceritakan banyak. Nabi itu suka jahit bajunya sendiri, suka nyapu, ngangkatin air, bantu Aisyah masak. Itu suka, Nabi melakukan hal itu.
Maka dari sini 24 jam Nabi SAW di bulan Ramadan kita belajar Nabi itu nggak sibuk dengan ibadah, tapi beliau masih sempat merawat, membantu istri-istrinya di rumah mereka. Istri-istrinya Nabi kan banyak ya Pak ya istrinya ya. Bapak-bapak istri atau istri-istri ini? Cita-citanya istri-istri atau istri aja? Nggak mau saya dibahas lagi nanti ribut sama ibu-ibunya yang di belakang ini. Oke. Dari 24 jam Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih menyempatkan untuk bisa melaksanakan kerja. Maka kita juga sama, harus bisa menyempatkan diri kita untuk bekerja. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk bisa menumbuhkan etos kerja di dalam Islam, itu kita mulai dari sini. Ini karangan Imam Al-Baihaqi, nama kitabnya itu Syu'abul Iman. Insya Allah Ustaz Khubi punya ini kitabnya ini, Syu'abul Iman, cabang-cabang iman ya. Lebih kurang ada 77 cabang iman di dalam kitab ini, tebal memang kitabnya itu. Beliau termasuk membahas tentang etika bekerja. Yang pertama beliau sampaikan, kerja itu harus kerja yang halal. Kerja yang halal itu maksudnya, ini saya singkat walaupun nanti ada penjelasannya. Satu, kerja di tempat yang halal, kerja dengan cara yang halal. Karena terkadang kita kerja di tempat yang halal tapi caranya nggak halal. Mohon maaf Bapak Ibu, contoh mau jadi polisi suap dulu. Jadi polisi itu halal, tapi cara dia menjadinya sudah tidak halal. Sehingga sebagian ulama mengatakan, termasuk Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad mengutip pendapatnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, orang yang bekerja dengan cara mendolimi orang lain, seperti tadi contoh, dia mau jadi polisi, orang tes semuanya, orang harusnya lolos, gak lolos karena dia yang bayar suap. Maka orang seperti ini adalah orang yang seumur hidupnya makan harta yang haram. Makanya kita harus perhatikan, kerja di tempat yang halal dengan cara yang halal juga. Insya Allah bapak-bapak di sini caranya kerja, cara kerjanya halal, tempatnya juga halal. Insya Allah. Kemudian ini kita lewati. Ini kita lewati juga karena nanti waktunya nggak cukup. Yang kedua, etika bekerja. Kerja itu demi menjaga harga diri supaya kita tidak menjadi beban orang lain, terutama yang laki-laki. Laki-laki itu kalau tidak bekerja itu hilang murahnya, harga dirinya hilang. Makanya usahakan terutama kita yang laki-laki itu harus bisa mendapatkan kerja untuk menjaga harga diri. Yang ketiga disampaikan ini dia, bekerja etikanya itu adalah demi menafkahi keluarga. Nabi SAW menyampaikan, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala yang besar, termasuk di dalamnya memberikan nafkah kepada istri. Yang terakhir itu bekerja untuk meringankan beban orang lain. Ini etika kerja yang paling tinggi. Bapak Ibu, kita kerja penghasilannya banyak, kaya, puncaknya itu adalah bisa bantu orang lain. Makanya nanti di dalam hadis ini Kiai Ahmad Dahlan itu menyampaikan semangat Al-Ma'un itu adalah bagaimana orang yang kaya itu mau senang membantu orang lain. Makanya kita kalau kerjanya itu menghasilkan banyak, insya Allah bisa membantu orang lain. Nah, di sini dia terakhir. Bagaimana menumbuhkan etos kerja seorang muslim? Pertama, harus dipahami kerja itu adalah ibadah. Kalau kita paham kerja adalah ibadah, maka kita akan memposisikan kerja itu seperti puasa, seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, seperti infak, seperti membantu orang lain. Sehingga di dalam bekerja tidak ada yang namanya main-main. Ada orang sholat itu main-main? Gak ada. Ada orang itu ketika berangkat haji, orang tawaf dia malah sprint gitu. Gak ada. Pasti benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan seorang muslim yang paham hakikat pekerjaan itu adalah ibadah, maka dia akan mengerjakan kerjanya itu dengan khusyuk, dengan baik, gak akan aneh-aneh. Yang kedua, kerja itu amanah. Ketika Allah berikan kesempatan, Bapak Ibu, Allah berikan kepercayaan untuk mendapatkan satu pekerjaan, itu amanah. Dan termasuk tanda orang munafik adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Kemudian
kerja itu adalah panggilan. Yang keempat, kerja itu adalah aktualisasi. Contoh, Bapak Ibu umpamanya yang di Universitas Muhammadiyah Lamongan, alumni ilmu kesehatan, ditarik ke sini menjadi dosen di ilmu kesehatan. Kenapa? Karena aktualisasi diri. Saya loh alumni keperawatan, saya alumni farmasi, saya balik ke Umla untuk apa? Ngajar. Itu aktualisasi. Jadi ilmu yang kita sudah dapatkan itu kita nyatakan, langsung kita realkan, ngajar kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kemudian kerja itu adalah rahmat. Ini bentuk kasih sayang Allah. Makanya di antara sekian banyak orang manusia yang Allah izinkan diberikan pekerjaan itu kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Coba lihat di luar sana, masih banyak orang yang nganggur. Apa alasan kita kerja dalam keadaan malas-malasan? Padahal rahmat kasih sayang Allah sudah diberikan kepada kita, tapi kita masih malas-malasan. Pas diajak rapat izin, pas diajak ngajar izin, semuanya izin. Ini sangat berbahaya. Kemudian kerja itu adalah pelayanan. Nah ini Bapak Ibu semuanya kita bekerja, apalagi Bapak Ibu sivitas akademik di kampus. Siapa yang dilayani? Mahasiswanya. Kita meyakini atau tidak, terima atau tidak, kita sebagai dosen itu kan artinya sebagai pembantu. Yang kita layani siapa? Mahasiswanya. Mahasiswa segala kebutuhannya harus disiapkan oleh pihak kampus. Maka di sini benar-benar ada tanggung jawab yang besar. Kemudian kerja itu adalah kehormatan. Bagaimana orang yang kerjanya semakin baik, maka dia akan semakin dihormati oleh orang lain. Kerja itu adalah seni. Apapun kepintaran kita itu bisa diperlihatkan langsung ketika kita bekerja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kerja itu adalah tanggung jawab. Kalau kita bekerja dan kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, ini di akhirat berat. Karena masalah pekerjaan ini nanti di akhirat ditanya sama Allah. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam sampai ditanya, salah satunya adalah dia dapat harta dari mana dan dikemanakan. Kalau bahasa kita sekarang adalah kerjanya di mana, hasil pekerjaannya dikemanakan. Ini adalah tanggung jawab. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkatnya adalah 2 menit lagi supaya kita ada waktu untuk persiapan menjelang berbuka, dapat keutamaannya. Puasa itu mengajarkan banyak amal ibadah. Tapi kalau cuman fokus kepada ibadah saja, Allah pun tidak suka. Sebaliknya, kita fokus ibadah, tidak melupakan kerja, kerja dengan berkualitas, kerja dengan baik, kerja dengan tanggung jawab, kerja dengan amanah dan lain sebagainya. Ini pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya kerjanya itu seperti apa. Lagi-lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak orang di luar sana yang butuh pekerjaan seperti kita dan mereka masih berusaha untuk nyari, dan kita yang sudah diberikan tidak mau bertanggung jawab, tidak bersyukur kepada Allah, kerjanya malas-malasan dan sebagainya. Ini sangat-sangat berbahaya. Terakhir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kemarin kajian di PCM Lamongan, masalah kenapa kok sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sepi dan sebagainya. Kemarin itu ngisinya di SMK 4 Muhammadiyah, kajian PCM. Saya sampaikan data dari PP itu, kenapa sekolah Muhammadiyah itu sepi. Pertama, kita benahi dulu dari dalam. Ini 1 menit terakhir. Benahi dari dalam itu maknanya gimana? Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ngomong, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, itu benar-benar nilai falsafahnya itu besar sekali. Beliau itu bilang, silahkan kalian jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun, kembalilah ke Muhammadiyah. Atau ini yang paling bagus nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kemarin saya sampaikan kenapa Muhammadiyah itu lemah sekolahnya, tapi insya Allah kampus kita enggak ya Pak ya. Umla itu termasuk yang paling banyak mahasiswanya itu. Kenapa sekolah Muhammadiyah itu lemah, sedikit dan sebagainya? Karena ini kita ambil internalnya saja. Internalnya di dalam tidak memperjuangkan khitah Muhammadiyah. Mohon maaf,
mungkin latar belakang kita nggak Muhammadiyah, cuman kerja di sini, sehingga tidak ada semangat saya kepingin besarkan nama Muhammadiyah. Ini keliru. Maka ini mungkin bisa jadi masukan untuk pimpinan, untuk BPH dan sebagainya. Kita kalau mau ngerekrut, silakan siapapun boleh, apapun latar belakangmu nggak apa-apa. Kamu NU, kamu Persis, kamu MTA, masuk ke Muhammadiyah kita terima, kita buka. Tapi ingat, ketika sudah berada bersama di simbol Universitas Muhammadiyah Lamongan, maka tugas saya, tugas kamu, tugas kita semuanya membesarkan nama UMLA, membesarkan nama Muhammadiyah. Jangan sampai cuman numpang, mohon maaf agak sedikit kasar, numpang cuman nguras, tidak ada niat kepingin membesarkan. Ini yang membuat Muhammadiyah itu agak sedikit lemah di dalamnya. Maka internalnya di dalam, lagi-lagi saya mengatakan tidak perlu memuhammadiyahkan orangnya, enggak. Tapi ingat, ketika engkau sudah masuk di circle Muhammadiyah, masuk di circle UMLA, maka tugas kita adalah membesarkan UMLA, membesarkan Muhammadiyah. Ini etos kerja terbaik bagi warga Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita pada hari ini, dan semoga yang paling penting itu Allah mengistiqomahkan amal salih kita, sehingga kita tidak cuma baik di bulan Ramadan saja, tapi keluar dari bulan Ramadan pun kita masih istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi SPDI yang dapat kami simpulkan dalam kajian kali ini, yaitu hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tibalah saatnya kita pada akhir acara. Saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.